juga Kak Mary berharap kita semua dan adik-adik sekolah minggu semuanya tetap dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Hari ini Kak Mary kita mau kembali untuk beribadah sekolah minggu. Tapi Kak, ada yang paling penting nih Kak Mary buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Apa tuh Kak? Yang pertama, tentunya adik-adik pada saat mengikuti ibadah sekolah minggu harus sudah mandi dan berpakaian rapi Kak Ade. Betul sekali. Dan yang paling penting adalah jangan lupa Kak Mary untuk dipersiapkan alat tulis dan juga kitabnya. Dan juga nih Kak Ade, pada saat mengikuti ibadah tidak sambil tidur-tiduran ya. Tentunya dengan sikap yang baik. Ya, betul sekali Kak Mary ya. Yuk kita bersama-sama kita mau puji nama Tuhan. Kak Mary, Kak Andes dan juga Kak Mary mau undang adik-adik sekolah minggu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian Kak. Kita mau katakan jalan serta Yesus. Yuk adik-adik kita sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini di mana Tuhan kami boleh kembali Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya ya Bapak. Biarlah pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan bernyanyi, dengan penuh sukacita, dan juga Tuhan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar nanti ya Tuhan, kami boleh mengerti dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh hadir ya Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini Kak Mary kita mau kembali masuk ke dalam 10 perintah Allah ya. Yes. Yang waktu minggu lalu itu adalah perintah ke-9 dan juga ke-10. Hari ini kita mau perintah Allah yang keberapa Kak? Yang ke-1 dan juga yang ke-2. Betul sekali. Untuk perintah Allah yang pertama apa Kak Mary? Silakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Baik, betul sekali. Dan untuk perintah Allah yang kedua ialah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Hari ini kita masih bersemangat Kak Mary? Yes, masih dong Kak. Mantap sekali ya. Tadi juga kayaknya semua bersemangat ya Kak. Pasti Semuanya harus bersuka cita. Kita mau menaikkan pujian kita kembali. Kita mau katakan ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ku
Baik, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita saatnya untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli ya Kak Mary ya. Iya, Kades dan juga Kak Mary mengundang adik-adik sekolah minggu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau kembali mengikrarkan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Yes. Nah, Kak Andes, tiba waktunya ya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan tentunya kita juga mau belajar tentang firman Tuhan. Betul sekali Kak Mary. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh guru kelasnya masing-masing, ada baiknya mari kita menyanyikan satu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku terang
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa dalam tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan, bersama-sama melalui virtual YouTube ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Hingga saat ini juga kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga di dalam kami belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menyimak dengan baik dan kami mengerti maksud dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi seorang anak yang taat kepada Tuhan. Dan juga biarlah kami ya Tuhan terus memiliki kerendahan hati ya Tuhan, yang mau selalu diajar dan boleh menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap terus bersuka cita ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak sebentar lagi kita mau merayakan apa? Ayo, Asyar tahu nggak? Ya, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Kita akan memperingati bagaimana Yesus Kristus lahir pada saat itu adik-adik. Sebelum Kameri lanjut untuk membahas ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan video firman Tuhan yang nantinya akan kita pelajari sama-sama adik-adik. Selamat menyaksikan ya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat-tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Adik-adik, pada saat itu adalah Natal yang pertama, di mana Yesus Kristus lahir ke dunia. Dari kelahiran Yesus Kristus, kita melihat kesederhanaan Natal yang terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah pada saat itu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sang Juru Selamat itu adalah seorang raja dari atas segala raja, adik-adik. Kesederhanaan di Natal pertama yang terjadi pada saat Yesus lahir ke dunia itu memberikan makna yang sangat baik bagi kita. Kenapa bagi kita? Karena kita bisa melihat, adik-adik, Yesus Kristus itu adalah seorang raja. Raja biasanya tinggal atau lahir di suatu tempat yang mewah. Raja biasanya tinggal di istana, dan raja biasanya lahir di tempat yang bagus. Kalau saat ini ketika ada seorang bayi yang lahir, itu biasanya di rumah sakit, di bidan atau di puskesmas. Namun beda ketika bayi Yesus lahir. Pada saat ibu Yesus, yaitu Maria, ingin melahirkan, Yusuf dan Maria mencari tempat kesana kemari untuk proses lahiran. Tetapi tempat yang layak, yang bagus, yang baik tidak ditemukan oleh mereka. Namun ada satu tempat yang bisa mereka tempatkan untuk melahirkan bayi Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tahu Tuhan Yesus atau bayi Yesus lahir di mana? Ya, tepatnya bayi Yesus lahir di suatu kandang yang sangat kotor. Belum tentu kandang itu bersih. Kondisi kandang tersebut tentunya kotor dan bau. Kenapa? Karena itu adalah tempat binatang. Nah, adik-adik, namun pada saat itu kandang domba adalah tempat satu-satunya yang terbaik bagi Maria dan Yusuf untuk dapat melakukan proses persalinan atau melahirkan, dan juga untuk istirahat, adik-adik. Ketika bayi itu lahir, Ibu Maria tidak memiliki peralatan bayi yang banyak. Seperti saat ini, kalau misalnya ada yang mau lahiran, pasti persiapannya kan banyak kain, terus banyak popok yang harus disediakan. Namun, pada saat Maria mau melahirkan, Maria hanya memiliki kain lampin, adik-adik. Kain lampin itu adalah kain yang panjang yang digunakan untuk membungkus bayi dan untuk menjaga bayi supaya bayinya nggak kedinginan, adik-adik. Makanya digunakanlah kain lampin itu. Jadi bayinya dibungkus, dililit oleh kain lampin itu, adik-adik. Dan juga tempat tidur yang ada pada saat itu bukan seperti tempat tidur bayi pada saat ini yang empuk, yang ada busanya, ada bantalnya, ada gulingnya. Namun adik-adik, pada saat itu bayi Yesus diletakkan di sebuah palungan. Ayo, Tristan tahu nggak palungan itu apa? Palungan itu adalah wadah atau tempat makanan hewan ternak. Malam itu Natal yang pertama, adik-adik, malam yang hening. Bahkan pada saat para gembala ingin datang, ingin melihat langsung bayi Yesus yang lahir, gembala itu datang dengan kesederhanaan juga, adik-adik. Selain
Yesus dilahirkan dengan secara kesederhanaan. Gembala-gembala yang datang pun datang dengan dalam keadaan kesederhanaan adik-adik. Gembala itu datang tidak membawa kado atau bingkisan. Mereka datang hanya untuk ingin menyembah Yesus atau bayi Yesus, yang mereka ketahui bahwa bayi Yesus adalah sang juru selamat bagi manusia, seperti yang pernah Allah janjikan kepada mereka. Nah, adik-adik, itulah penyambutan Natal yang pertama pada saat itu. Natal pertama yang sangat sederhana. Tidak ada perayaan seperti ada kembang api, tidak ada musik atau lagu Natal yang seperti kita dengar kalau pada saat Natal. Kita sering mendengarkan lagu-lagu Natal. Pada saat itu tidak ada. Lalu tidak ada pakaian-pakaian yang mewah adik-adik pada saat itu. Bahkan tempat untuk merayakan Natal tidak sebaik seperti ini. Pada saat ini kita bisa merayakan Natal di gedung atau di gereja, namun pada saat itu benar-benar sangat sederhana. Bahkan juga tidak ada pemberian kado adik-adik pada saat Natal yang pertama pada saat itu. Nah, di sini ada hal yang ingin diajarkan oleh Tuhan kepada kita, kepada adik-adik, kepada Kak Mary, kepada Kak Cika, Kak Frede, dan semuanya. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, di dalam kita merayakan Natal, tentunya dalam merayakan Natal, kita harus bisa memaknai Natal itu apa adik-adik. Kita harus bisa merasakan Natal itu. Merayakan Natal tidak harus dengan yang mewah-mewah, tidak harus berpakaian yang baru, tidak harus pesta kesana kesini. Tetapi di sini yang Tuhan mau sebenarnya adalah adik-adik bisa merayakan Natal dengan menyambut kelahiran Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur dan juga menyembah Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita, seperti yang dilakukan oleh gembala-gembala tadi adik-adik. Nah adik-adik, untuk merayakan Natal dengan kita mengucap syukur sama Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga taat sama Tuhan Yesus, ada hal yang bisa kita lakukan adik-adik. Tentunya juga adik-adik bisa lakukan di rumah. Yaitu seperti apa? Adik-adik bisa terus membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat saat teduh adik-adik. Lalu ketika adik-adik sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, adik-adik bisa menjadi pelaku firman Tuhan adik-adik. Dan juga adik-adik bisa mengajak mama, papa, kakak, adik di rumah untuk beribadah sama-sama adik-adik. Berdoa bersama-sama, membaca Alkitab sama-sama dengan keluarga. Apalagi pada saat Natal adik-adik, suasana yang sangat kita nanti-nantikan pada saat Natal, adik-adik bisa mengajak mama dan papa, kakak dan adik, mungkin opung, mungkin nenek di rumah, untuk sama-sama menyambut hari Natal dengan beribadah sama-sama di rumah. Ketika kita beribadah di rumah, disitulah Tuhan melihat bahwa ada satu keluarga yang benar-benar bersukacita di dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Selain itu adik-adik, adik-adik juga bisa belajar untuk mendoakan mama, mendoakan papa, mendoakan keluarga, saudara yang lainnya. Bahkan teman-teman adik sendiri bisa adik doakan adik-adik. Nah, dengan begitu
adik-adik sudah bisa melakukan atau menyambut kelahiran Yesus yang tentunya dengan penuh kesederhanaan, dengan beribadah bersama, dengan menolong sesama. Misalnya, ketika adik-adik di suasana Natal, adik-adik bisa berbagi sama orang-orang yang sedang membutuhkan. Adik-adik di rumah punya misalnya makanan yang berlimpah. Nah, adik-adik bisa membagikan sama orang-orang yang sedang membutuhkan. Mungkin bisa adik-adik kasih ke pemulung, mungkin adik-adik bisa kasih ke pengamen-pengamen yang sering lewat di depan rumah. Dan juga bisa menebarkan sukacita Natal kepada orang-orang di sekeliling kita, tidak hanya di keluarga kita, tetapi kepada tetangga, kepada teman-teman kita yang tidak merayakan Natal. Adik-adik bisa di situ memberikan kabar baik sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat kita yang menyelamatkan umat manusia, adik-adik. Tentunya adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyukai ketika adik-adik bisa menyambut Natal atau merayakan Natal dengan memiliki kerendahan hati dan juga dengan kesederhanaan. Dan adik-adik bisa merayakan Natal tidak hanya dengan pesta-pesta, tidak dengan kembang api yang harus menyala, tidak dengan nyanyi-nyanyi yang bikin keributan atau bikin suasana di sekeliling rumah adik-adik menjadi tidak disukai orang atau tetangga. Itu tidak harus dilakukan. Yang penting adik-adik bisa berkumpul bersama saudara, bersama keluarga, bersama mama, bersama papa, bersama adik-adik dan kakak yang ada di rumah, merayakan Natal, bernyanyi bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, disitulah arti makna Natal sesungguhnya. Adik-adik bisa bersukacita bersama keluarga di rumah. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini, di mana Tuhan Yesus menginginkan kepada adik-adik untuk menyambut hari Natal tidak hanya dengan kemewahan, tetapi adik-adik bisa merayakannya dengan kesederhanaan bersama mama, papa, kakak, dan adik-adik di rumah. Tentunya adik-adik, sambutlah Natal yang sebentar lagi akan datang dengan penuh sukacita. Tentunya dengan suasana Natal, adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih adik-adik buat hari ini. Adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik boleh mengerti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada adik-adik, dan juga adik-adik bisa melakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dengan apa? Adik-adik bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Adik-adik bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, dan juga adik-adik bisa menjadi seorang anak yang taat kepada Tuhan Yesus, taat sama mama papa di rumah, dan juga tentunya taat sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, terima kasih buat pelajaran hari ini. Semoga adik-adik terus diberkati Tuhan, diberi kesehatan, dan tentunya adik-adik selalu sukacita di dalam melakukan ibadah sekolah minggu. Walaupun di masa pandemi ini, adik-adik jangan pernah jenuh ya, jangan pernah bosan. Tetap semangat. Tetap andalkan Tuhan Yesus di dalam adik-adik melakukan aktivitas di luar rumah. Jangan lupa tetap jaga prokes, dan juga pada saat keluar rumah tetap memakai masker ya, dan juga rajin cuci tangan. Tentunya memakan makanan yang sehat dan bergizi. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, yuk mari sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu lewat virtual dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian-pujian kami. Kami juga sudah belajar dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya Tuhan kami untuk berpisah di tempat ini ya Tuhan, untuk melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap adik-adik sekolah minggu ya Bapak. Engkau boleh memberkati, menjaga dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau menjaga keluar masuk mereka ya Tuhan, di dalam melakukan aktivitasnya, di dalam mereka bersekolah ya Bapak. Jauhkanlah ya Tuhan dari virus-virus yang masih ada di sekeliling kami ya Bapak. Biarlah Tuhan yang terus memprotek adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, begitu juga keluarganya ya Bapak. Dan juga ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh selalu hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap terus semangat Tuhan, dan juga bersuka cita ya Tuhan di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu dan juga melakukan aktivitasnya sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada hari ini ya Tuhan, kami juga boleh belajar ya Tuhan dari firman yang Tuhan ajarkan kepada kami, di mana kami ya Tuhan boleh mempersiapkan Natal kami ya Tuhan, yang sebentar lagi akan terjadi dengan kesederhanaan ya Bapa, dengan kerendahan hati, dan kami bisa memaknai Natal dengan baik ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, dan kami boleh menerapkan firman itu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau undur diri ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus yang boleh terus menjaga dan memberkati kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita sudah di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum itu Kak Cika mau kasih pengumuman buat adik-adik bahwa minggu ini adalah minggu terakhir kita pisah kelas adik-adik. Jadi di minggu-minggu setelah ini kita akan ibadah gabungan, yaitu ibadah pranatal dalam rangka menyambut hari Natal adik-adik. Nah, karena itu Kak Cika, Kak Frede mau kasih pesan-pesan buat adik-adik nih. Karena hari ini hari terakhir kita bertemu di kelas sedang adik-adik. Jadi Kak Cika sama Kak Mary juga Kak Frede mau kasih pesan-pesan buat adik-adik. Pesannya apa? Yuk kita mau sama-sama mendengarkan. Hai adik-adik di kelas sedang, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini. Adik-adik udah luar biasa dan hebat, masih tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kak Frede, Kak Cika, dan juga Kak Mary mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah sangat setia mengikuti pelajaran dan juga ibadah kita di sekolah minggu. Dan terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang untuk selalu yang sudah mensupport adik-adik untuk tetap bisa beribadah online selama sepanjang tahun ini. Nah, pesan buat adik-adik kelas sedang, biar adik-adik kelas sedang biar terus setia untuk beribadah, setia untuk berdoa, membaca firman bersama Papa dan Mama di rumah. Dan Kak Cika, Kak Frede, juga Kak Mary minta maaf kalau sepanjang tahun ini mungkin ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang mungkin tidak baik selama dalam pengajaran ya. Sampai ketemu lagi adik-adik di ibadah pisah kelas dan ibadah pisah kelas tahun depan dan di pengajaran tahun depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ya, akhirnya Kak Peti dan juga Kak Mary, kita mau menyambut hari apa nih Kak? Natal. Nah, hari ini kakak-kakak bertiga mau mengingatkan untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, Natal sekolah minggu kita akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Ya, betul sekali Kak Andes. Nah, Kak Andes, Kak Peti, Natal kali ini berbeda loh. Apa yang berbeda? Apa tuh? Natal kali ini
mau peduli sesama kita. Yes. Nah, adik-adik, kali ini kita mau berbaginya itu untuk orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Selain teman-teman kita, biasanya kan kita berbaginya dengan teman-teman sekolah minggu aja kan, Kandes KPI. Iya. Nah, kali ini kita mau berbaginya itu ke misalnya nih ke pemulung, terus ke orang-orang di jalanannya Kameria. Betul sekali. Intinya kita mau berbagi, tidak memandang-mandang orang itu kenal sama kita atau tidak. Tentunya kenapa kita mengambil tema untuk berbagi? Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah memandang orang, tidak pernah memilih-milih orang untuk berbagi, untuk memberikan makanan, untuk menyembuhkan orang banyak dan sebagainya. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama Kandes KPI. Nah, benar nih adik-adik. Yang tadi Kak Mary dan Kandes sudah bilang bahwa tema kita kali ini adalah kita mau berbagi dengan orang yang kita kenal. Terus mungkin gampang kayak Kak Peti nih kenal Kandes. Kak Peti gampang mau kasih kue Kandes. Tapi mungkin kalau orang yang Kak Peti kenal, apakah bisa Kak Peti kayak gitu? Nah, hari ini atau kali ini kakak-kakak semua kakak-kakak bersekolah dulu mau mengajak adik-adik untuk berbagi. Dan info yang paling penting adalah tahun ini kenapa berbeda? Adik-adik tidak mendapat hadiah. Ya, karena kenapa Kak? Hadiahnya tadi kita mau belajar berbagi atau tidak selalu tentang hadiah. Yes. Nah, itu adalah bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kita kan ya Kandes ya. Betul sekali Kak Peti. Nah, kakak semua mau mengajak adik-adik untuk berpartisipasi. Untuk apa Kak? Untuk berbagi. Untuk berbagi apa Kak? Nanti kita akan menyumbangkan uang kakak Peti, Kandes dan semua guru-guru sekalian mengajak adik-adik untuk menyisihkan uang yang adik-adik punya. Nominalnya berapa Kak? Enggak ada batasannya. 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, semampunya adik-adik. Uang yang adik-adik kumpulkan lagi akan kakak-kakak semua belikan makanan dan kita akan berbagi dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah adik-adik punya kesempatan nih untuk menyisihkan uang adik-adik sampai dengan batas 30 November. Karena nanti di awal Desember kita akan berbagi. Nah, pertanyaan adalah, Kak, kalau misalnya aku udah ngumpulin uangnya, aku kasih ke siapa nih? Ya kan? Nah, uangnya itu adik-adik nanti bisa transfer sama rekeningnya ada di bawah. Atau kalau misalnya aku nggak tahu caranya transfer atau mama aku nggak punya, adik-adik boleh mengumpulkan ke guru sekolah minggu yang terdekat adik-adik. Misalnya nih, Nesa, Ardo, dekat rumah, misalnya ke rumahnya Kak Messi atau ke rumahnya Kak Mary atau Kak Tina. Nah, boleh mengumpulkan ya adik-adik. Atau adik-adik boleh hubungi guru-guru kelasnya untuk nanti gimana nih Kak, aku mau tanya-tanya boleh hubungi guru kelasnya ya Kak Alex ya. Betul sekali. Ya Kak Mary ya, boleh ingat batasnya tanggal berapa? 30 November. Kakak-kakak semua adik-adik mau belajar untuk berbagi. Dan yuk sama-sama ya dari sekolah minggu semuanya, saatnya kita semua ikut andil bagian dalam memberi ini dan kita menjadi anak Tuhan yang hidup sebagai sahabat bagi